Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar lanjutan dari last material, lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang menyusun kalimat tanya. Jadi kalau kemarin pembahasan kita adalah terkait dengan personal information. Jadi poin-poin apa saja yang biasanya ditanyakan ketika kita bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan orang pertama kali. Nah, untuk bisa mengekspresikan poin-poin yang kemarin sudah dijelaskan, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara menyusun kalimat tanya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan belajar how to arrange interrogative sentence. Bagaimana cara menyusun kalimat tanya. Okay, so first of all, I would like to show you what are question words. Saya akan tunjukkan apa itu kata tanya. Jadi untuk membuat sebuah kalimat tanya, kita harus mengawalinya dengan kata tanya. Nah, kata tanya itu identik dengan 5W1H. Apa saja 5W1H? What are they? Yang pertama adalah what, where, when, why, who, and how. What adalah apa? Where di mana? When kapan? Why mengapa? Who siapa? Dan how adalah bagaimana. Nah, 5W1H ini atau kata tanya ini akan digunakan di awal kalimat ketika ingin menyusun sebuah kalimat tanya untuk bertanya informasi atau bertanya sebuah informasi pada seseorang. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Nah, ini adalah pola untuk menyusun kalimat tanya. Nah, polanya adalah seperti ini. 5W1H itu ditempatkan di awal kalimat. Jadi yang what, when, where, why, how, who tadi ditempatkan di awal kalimat 5W1H. Lalu kemudian diikuti dengan auxiliary. Nah, auxiliary ini nanti berbentuk do atau does. Kemudian diikuti dengan subject, diikuti dengan verb atau kata kerja, kemudian diikuti dengan objek. Oke. Mengulas dari materi yang kemarin, saya sudah memberikan penjelasan terkait perbedaan kalimat verbal dan juga kalimat nomina. Jadi kalau kalimat verbal itu adalah apabila dalam kalimat tersebut mengandung kata kerja tindakan, ya. Di dalamnya ada kata kerja yang merupakan aktivitas manusia. Sedangkan kalimat nomina adalah apabila dalam kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja, tetapi mengandung to be, kemudian diikuti dengan adjektif atau kata sifat, atau noun, kata benda, atau noun phrase. Noun phrase itu adalah apabila ada adjektif ketemu dengan noun, kata sifat ketemu dengan kata benda. Baik, yang pertama, the first one that we are going to discuss is verbal sentence. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kalimat verbal. Polanya adalah seperti ini. Jadi 5W1H diikuti dengan auxiliary. Auxiliary-nya bentuknya adalah do atau does. Kemudian diikuti dengan subject plus verb 1 plus objek. Nah, perbedaan penggunaan do atau does ini adalah bergantung pada subjeknya. Jadi penggunaan do atau does ini adalah bergantung pada subjeknya. Apabila subjeknya tunggal, maka menggunakan does. Jadi kalau subjeknya di sini misalkan nanti kalimatnya di sini adalah she atau he atau it, maka auxiliary-nya menggunakan does. Tetapi apabila subjeknya adalah plural atau jamak, maka auxiliary-nya menggunakan do. Jadi ketika nanti subjeknya di sini adalah I, they, we, you, maka auxiliary-nya menggunakan do. Sampai di sini jelas ya? Oke, sekarang untuk lebih jelas lagi kita implementasikan ke dalam contoh kalimatnya. Coba perhatikan untuk kalimat nomor 1. What do you mean? What do you mean? Apa yang kamu maksud? Nah, pola di sini susunannya adalah what, itu adalah 5W1H.
kemudian diikuti dengan auxiliary do, kemudian subjeknya adalah you. Nah, kalau subjeknya you, maka auxiliary-nya adalah do. Ya, seperti konsep kalau subjeknya they, we, are, you, maka pasangannya tanpa s gitu ya. Jadi they, we, are, you, kata kerjanya tanpa s, sama dengan yang duda seperti ini. Kalau subjeknya they, we, are, you, berarti pasangannya adalah tanpa s. Kalau subjeknya he, she, it, berarti pakai s, yaitu yang does gitu. Nah, di sini karena subjeknya adalah you, maka auxiliary-nya menggunakan do. Kemudian setelah subjek you ketemu dengan mean. Mean itu maksud. Nah, mean ini adalah kata kerja atau verb. Nah, ini ya sebagai verb satunya. Oke. Dan objek di sini bersifat opsional. Dia boleh ada dalam kalimat atau bisa tidak ada dalam sebuah kalimat. Jadi tergantung kalimatnya. Apabila objeknya ada, tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa, tergantung kalimatnya ya. Oke, jadi sampai sini paham ya? What do you mean? Ini adalah kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Karena kita identifikasi bahwa setelah subjek you ternyata diikuti dengan kata mean. Mean ini adalah kata kerja. Berarti kalau dalam kalimat ini mengandung kata kerja atau verbal, maka indikasinya jenis kalimat verbal ya. Karena di sini ada verbnya, maka indikasinya jenis kalimat ini adalah kalimat verbal. Kita ke contoh kalimat yang kedua. Where does she put the document? Di mana dia meletakkan? Di mana dia perempuan meletakkan dokumen itu? Oke, kita analisis. Where-nya sebagai 5W1H, does-nya sebagai auxiliary, she-nya sebagai subjek, put-nya sebagai verb 1, dan the document itu sebagai objek. Oke. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalimat ini kalimat verbal atau nomina? Kalimat ini adalah kalimat verbal. Kita bisa tahu dari mana? Kita cari tahu subjeknya dulu. Mana subjeknya? Subjeknya adalah she. Setelah subjek she, kemudian ketemu dengan put. Kata put ini adalah kata kerja, verb 1 ya. Verb 1 berarti verb, kata kerja. Berarti kalau setelah subjek ketemu dengan kata kerja, maka indikasinya adalah kalimat verbal. Kenapa auxiliary-nya menggunakan does? Karena di sini subjeknya adalah she. Kalau subjeknya she tunggal, berarti auxiliary yang digunakan harus pakai s. Maka menggunakan does. Sama dengan kalimat selanjutnya, how does Mr. Albert solve this problem? Bagaimana Mr. Albert dapat menyelesaikan masalah ini? Nah, polanya sama ya, how-nya sebagai 5W1H, does-nya sebagai auxiliary, Mr. Albert sebagai subjek. Kemudian solve-nya, solve itu adalah menyelesaikan aktivitas manusia, berarti verb atau kata kerja. Kemudian diikuti dengan this problem, itu adalah objek. Nah, indikasinya kalimat ini adalah kalimat verbal karena setelah subjek, mana subjeknya? Jadi kita analisis subjeknya dulu pertama. Harus ketemu subjeknya dulu. Subjeknya mana? Mr. Albert. Subjek itu adalah orang ya yang melakukan. Berarti Mr. Albert. Kemudian setelah subjek ketemu sama kata solve, ketemu dengan kata solve. Solve ini adalah kata kerja atau verb. Berarti kalau dalam kalimat mengandung kata kerja tindakan atau proses aktivitas manusia, berarti indikasinya adalah verbal atau kata verbal, kalimat verbal. Oke, next. Nah, pola menyusun kalimat tanya itu bisa diawali dengan 5W1H di awal, baru diikuti dengan auxiliary. Tapi pola yang kedua untuk menyusun kalimat tanya itu bisa langsung diawali dengan auxiliary. Jadi tanpa 5W1H bisa, yaitu dengan apa? Langsung diawali dengan auxiliary. Jadi pola yang kedua, kalau tadi kan ini kan pola yang pertama. Ini adalah pola yang pertama untuk menyusun kalimat tanya, bentuk verbal. Sekarang kita ke pola yang kedua. Nah, untuk pola yang kedua ini tidak menggunakan 5W1H di awal kalimat, tetapi menggunakan auxiliary. Jadi polanya menjadi auxiliary, do atau does, diikuti dengan subjek plus verb 1 plus objek. Dan di sini objeknya saya cetak merah karena sifatnya optional. Dia bisa ada dalam kalimat, bisa juga tidak. Oke, langsung ke contoh ya.
Do you bring my book? Apakah kamu membawa bukuku? Nah, kita coba bedah struktur kalimat ini, polanya seperti apa. Do-nya sebagai auxiliary, you-nya sebagai subjek, bring membawa adalah kata kerja, kemudian diikuti dengan my book. My book adalah objek. Nah, berarti kata do you bring my book ini adalah kalimat tanya, jenisnya adalah jenis kalimat verbal. Kita bisa tahu dari mana kalau ini verbal. Cari tahu dulu subjeknya mana. Subjeknya adalah you, kamu. Pelakunya, manusianya adalah you. Kemudian setelah subjek atau pelaku ketemu dengan kata kerja, ada kata bring di sini. Nah, bring ini indikasinya adalah kata kerja atau verb. Maka kalimat ini adalah kalimat verbal. Namun, kalimat ini diawali dengan auxiliary do. Artinya adalah do you bring my book? Arti dari kalimat do you bring my book adalah apakah kamu membawa bukuku? Apakah kamu membawa bukuku? Berarti jawabannya antara yes or no. Ya, saya membawa, atau tidak, saya tidak membawa. Begitu ya. Sedangkan apabila sebuah kalimat diawali dengan seperti ini 5W1H, ini jawabannya bisa lebih beragam. Jawabannya bisa berupa penjelasan gitu ya. Sedangkan jika sebuah kalimat diawali dengan auxiliary seperti ini, antara do atau does, berarti jawabannya adalah antara yes or no. Nah, apabila kalimat ini saya awali dengan 5W1H, jadi kalimat ini saya buat dengan diawali 5W1H. Misalkan berarti menjadi what do you bring, kan gitu ya. What do you bring? Nah, ketika ada kalimat tanya diawali dengan 5W1H menjadi what do you bring, artinya adalah apa yang kamu bawa. Ketika ada pertanyaan what do you bring, apa yang kamu bawa, berarti jawabannya bukan yes no ya, tapi jawabannya adalah menjelaskan. Oh, yang saya bawa adalah ini. Misalkan what do you bring, jawabannya bisa I bring my books and my pen misalkan, atau I bring my documents misalkan. Nah, seperti itu. Jadi berupa penjelasan gitu. Tapi kalau pertanyaannya diawali dengan pertanyaannya diawali dengan auxiliary, berarti jawabannya antara yes or no. Sama seperti ini di kalimat ini selanjutnya. Ya. Does Miss Alia write the letter? Apakah Miss Alia menulis surat? Apakah Miss Alia menulis surat? Berarti jawabannya yes no. Yes, Miss Alia writes the letter. Misalkan ya, Miss Alia menulis surat. Kalau no berarti no, Miss Alia does not write the letter. Miss Alia tidak menulis surat. Nah, berarti jawabannya antara yes or no. Coba kita analisis ya struktur kalimat ini. Does-nya adalah sebagai auxiliary, kemudian Miss Alia ini sebagai pelaku atau subjeknya. Kemudian write-nya sebagai kata kerja bentuk 1 atau verb 1. Kemudian letter-nya adalah sebagai objek. Berarti subjeknya Miss Alia, setelah subjek ketemu dengan kata kerja, indikasinya adalah kalimat verbal, karena dalam kalimat ini mengandung kata kerja atau proses aktivitas manusia. Nah, mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah ada kata write setelah subjek ya. Nah, apabila kalimat ini saya awali dengan 5W1H, berarti tidak diawali dengan auxiliary does seperti ini, tapi saya awali dengan 5W1H. Berarti menjadi what does Miss Alia write the letter? What does Miss Alia write? Apa yang Miss Alia tulis, kan gitu. Kalau what does Miss Alia, kalau misalkan tetap seperti ini, the letternya tetap diikutkan, itu nanti artinya tidak make sense ya, artinya rancu. Misalkan ini, saya tambahi what ya. What does Miss Alia write the letter? Apakah Miss Alia menulis, nah itu rancu ya, artinya menjadi rancu. Jadi ketika diawali dengan 5W1H untuk membuat kalimat tanya, maka objeknya sebaiknya dihilangkan supaya artinya make sense atau artinya tidak rancu gitu ya. Jadi menjadi what does Miss Alia write? Apa yang Miss Alia tulis? Berarti harus menjelaskan. Miss Alia writes the letter. Seperti itu. Nah, coba kita perhatikan juga. Di sini kok diawali do.
Di sini kok diawali das, di sini juga diawali das. Nah, itu patokannya bagaimana? Sama ya. Patokannya menggunakan do atau das ini apabila subjeknya ini tunggal atau singular, berarti menggunakan das. Kan he, she, it, doyan es berarti pakai das. Sedangkan apabila subjeknya adalah they, we, I, you, maka ratuyan es, maka auxiliary-nya menggunakan do. Begitu ya. Itu konsep cara mempermudah untuk menghafal atau menentukan gitu. Nah, sama seperti ini contoh kalimat pertama. Di sini ada subjeknya you. Berarti kalau you pasangannya dengan do. He pasangannya dengan das gitu ya, karena he ini tunggal, dia laki-laki tunggal. Berarti doyan es, maka auxiliary-nya menggunakan das. Miss Alia ini juga tunggal, satu orang, berarti auxiliary-nya juga menggunakan das. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke kalimat nomina. Kalau sudah berhubungan dengan kalimat nomina, otomatis di kalimat tersebut atau pada kalimat tersebut itu tidak mengandung kata kerja tindakan. Berarti kita ketemunya nanti adalah kata benda, atau kalau enggak kata sifat, atau kata sifat plus kata benda, atau disebut dengan noun phrase. Nah, polanya seperti apa? Pola yang pertama, apabila diawali dengan 5W1H, maka polanya seperti ini. 5W1H, kemudian diikuti dengan to be. To be-nya is, am, are, antara is, am, are, karena yang kita bahas adalah present tense, ya, lebih kepada present tense, maka to be yang digunakan antara is, am, atau are. Kemudian diikuti dengan noun atau adjective ya, atau noun phrase. Oke, coba kita simak lagi. Nah, di sini polanya 5W1H ketemu dengan to be. To be-nya adalah is, am, are. Penggunaan is, am, are sudah paham ya. Jadi is itu dipakai apabila subjeknya tunggal ya, he, she, it. Ya, kemudian am itu dipakai kalau subjeknya I, dan are itu dipakai kalau subjeknya they, we, you. Kemudian setelah to be diikuti dengan noun. Noun itu adalah kata benda atau adjective, kata sifat, atau noun phrase. Noun phrase itu apabila ada adjective ketemu dengan noun, kata benda ketemu dengan kata sifat ketemu dengan kata benda ya, adjective plus noun, kata sifat ketemu dengan kata benda. Nah, untuk lebih paham kita langsung ke contoh kalimat ya. Nih, di sini ada contoh kalimat tanya. What is your favorite food? Apa makanan favoritmu? Nah, saya mau bertanya, ini kalimat ini adalah contoh kalimat verbal atau nomina. Kita harus analisis dulu. Kita harus temukan subjeknya dulu. Mana subjeknya? Pertama kita harus temukan subjeknya dulu. Di situ ada kata your favorite food. Ada kata your favorite food. Itu bisa sebagai subjek atau kata benda ya. Kemudian kita juga bisa analisis. Kalau dalam kalimat ini ada to be-nya adalah is ya. Berarti indikasinya adalah nomina. Gitu. Jadi kalau ada to be kemudian kok ketemu dengan kata sifat atau kata benda, berarti sudah otomatis dia nomina. Karena di sini ada kata favorite ya, ada kata your favorite. Favorite itu adalah kata sifat, terus ketemu dengan kata food. Food itu adalah kata benda. Berarti setelah to be, ini kan ada is ya, setelah to be kemudian diikuti dengan favorite food. Favorite itu adalah kata sifat, ketemu dengan favorite itu adalah kata sifat, ketemu dengan food. Food itu adalah kata benda, maka dia adalah noun phrase. Sekali lagi, noun phrase itu adalah apabila ada kata sifat ketemu dengan kata benda. Itu adalah noun phrase atau biasa disingkat dengan NP gitu ya. Nah, maka favorite food ini adalah noun phrase, kata sifat ketemu kata benda. Indikasinya adalah kalimat nomina gitu ya. Jadi perhatikan saja dalam kalimat ini ada to be-nya enggak? Ada, to be-nya is. Setelah is ketemu apa? Ketemu kata favorite. Favorite itu adalah kata sifat, ya sudah. Berarti ini termasuk kalimat nomina gitu ya. Tapi kalau mau lebih lengkap akan dibedah lagi ke kata selanjutnya. Kata selanjutnya apa? Misalkan food. Oke, berarti ini adalah noun phrase gitu ya. Tapi dianalisis dari setelah kata is ketemu sama your favorite. Favorite itu adalah kata sifat, itu sudah menunjukkan dia kalimat nomina. Oke, selanjutnya sebelum ke next sentence ya, sebelum ke kalimat selanjutnya, pertanyaan saya adalah kenapa di sini to be-nya menggunakan kata is? Padahal di sini pilihannya boleh pakai is, boleh pakai am, boleh pakai are.
Kenapa pakai is? Kenapa menggunakan is di sini? Nah, acuannya adalah pada subjeknya atau kata setelahnya. Coba kita lihat kata setelahnya ada kata apa di sini? Your favorite food. Food ini kan kata benda. Dia tunggal atau jamak? Tunggal ya, karena di sini nggak ada s-nya. Jadi kalau kata food itu singular. Satu, berarti satu jenis makanan, maka menggunakan is. Beda kasus kalau di sini ada makanan-makanan, berarti makanannya beragam. Bentuknya adalah foods. Foods pakai s ya. Kalau pakai s berarti to be-nya adalah are. Gitu ya. Jadi kalau food aja satu jenis makanan, to be-nya adalah menggunakan is karena tunggal. Tapi kalau foodnya menggunakan s, berarti to be-nya diisi dengan are karena foods itu lebih dari satu atau beragam jenis makanan, maka to be-nya menggunakan are. The next one, where are they? Kemana mereka? Where are they? Kemana mereka? Nah, ini indikasinya kalimat verbal atau nomina. Kita lihat aja, setelah 5W1H kok ketemu dengan to be. Oh, ada to be. Kemudian setelah to be kok ketemu dengan kata they. They ini berarti kan sebagai subjek ya. Lah, subjek itu kan posisinya sebagai subjek, fungsinya sebagai kata benda. Jadi they ini posisinya sebagai subjek, fungsinya sebagai kata benda. Maka otomatis setelah to be kok ketemu dengan kata benda, maka indikasinya adalah kalimat nomina. Jadi pada dasarnya semua subjek itu adalah kata benda. They, we, I, you, kemudian nama orang itu semua adalah kata benda. Profesi itu juga kata benda. Oke, next. Oke, ke kalimat selanjutnya ya, biar lebih paham. Why is she sad? Why is she sad? Mengapa dia sedih? Nah, kita bedah ya, polanya kalimat ini seperti apa. Why-nya adalah sebagai 5W1H, is-nya adalah sebagai to be, kemudian she-nya sebagai subjek, atau subjek, sekali lagi subjek itu dia berfungsi sebagai kata benda. Posisinya sebagai subjek tapi fungsinya sebagai kata benda. Kemudian diikuti dengan kata sad. Sad itu adalah kata sifat. Nah, coba kita perhatikan di sini ada to be, lalu diikuti dengan subjek. Subjek itu adalah kata benda, lalu diikuti dengan kata sifat. Ya sudah, berarti dia otomatis kalimat nomina. Pertanyaannya, kenapa to be-nya menggunakan is? Karena subjeknya she, tunggal. Kalau subjeknya she tunggal, berarti to be-nya menggunakan is. Pola yang keempat. Kalau tadi di pola kalimat sebelumnya itu setelah menggunakan kata tanya 5W1H, kemudian pola selanjutnya bisa diawali dengan auxiliary. Nah, sedangkan di kalimat nomina, selain diawali dengan kata 5W1H, untuk membuat kalimat tanya juga bisa langsung diawali dengan to be. Contohnya seperti ini. To be antara is, am, are, diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan noun atau adjektif. Sekali lagi, noun adalah kata benda, adjektif adalah kata sifat. Dan penggunaan is, am, are sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila subjeknya tunggal, he, she, it, berarti menggunakan is. Apabila subjeknya I, berarti menggunakan am. Dan apabila subjeknya they, we, you, berarti menggunakan are. Oke, kita langsung implementasikan ke kalimat ya. Contohnya seperti ini. Is he your lecturer? Apakah dia laki-laki itu adalah dosenmu? Nah, kita coba bedah polanya. Is-nya di sini sebagai to be, he-nya sebagai subjek, your lecturer, semua profesi yang seperti yang sudah saya katakan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa lecturer itu adalah profesi ya. Semua profesi itu adalah kata benda. Berarti your lecturer di sini termasuk noun. Berarti indikasinya adalah kalimat nomina. Kita bisa tahu dari mana? Ini setelah ini di sini dalam kalimat ini ada is-nya, ada to be-nya. Kemudian ketemu dengan subjek. Setelah subjek kok ketemu dengan kata benda, maka sudah otomatis dia adalah kalimat nomina. Pertanyaan saya, kenapa to be-nya di sini diawali dengan is? Ya betul, karena subjeknya adalah he. Karena subjeknya he atau tunggal, maka indikasinya seharusnya menggunakan to be is, begitu. Next sentence. Are they new students? Apakah mereka
mahasiswa baru? Are they new students? Apakah mereka mahasiswa baru? Nah, kita bedah satu persatu. Are-nya di sini adalah sebagai to be, they-nya adalah sebagai subjek, new adalah baru ya, baru itu adalah kata sifat. Kemudian students itu adalah profesi ya, atau status. Nah, profesi atau status itu termasuk kata benda. Maka students, mahasiswa, siswa itu termasuk dengan kata benda. Berarti coba kita perhatikan kalimat ini ada to be-nya enggak? Ada. To be-nya adalah are. Sudah mengindikasikan bahwa dia kalimat nomina. Tapi kita analisis lebih lanjut biar lebih valid ya, apakah dia termasuk kata nomina atau tidak. Di sini sudah ada kata are, berarti kita sudah mengantongi satu bukti. Ada to be. Kemudian selanjutnya ketemu dengan kata they. They ini sebagai subjek. Otomatis subjek itu berfungsi sebagai kata benda. Setelah subjek kok ketemu dengan kata new. New ini adalah kata sifat. Kemudian ada kata students. Students ini mahasiswa adalah kata benda. Kalau ada kata sifat ketemu dengan kata benda, maka indikasinya adalah kalimat indikasinya adalah indikasinya adalah kalau ada kata sifat ketemu dengan kata benda, indikasinya adalah non phrase. Betul, indikasinya adalah non phrase. Berarti kalau ada non phrase, otomatis dia adalah kata atau kalimat nomina gitu ya. Jadi bisa dilihat dari sini sudah ada to be, kemudian diikuti dengan subjek. Setelah subjek ketemu dengan kata new. New itu adalah kata sifat. Sudah, dari sini saja kita sudah bisa menentukan bahwa ini kalimat nomina. Tapi kalau mau diruntut lebih jauh, setelah new ada kata apa toh? Students. Student kata benda. Berarti kalau ada kata sifat ketemu dengan kata benda, maka namanya adalah non phrase. Non phrase itu jika sebuah kalimat mengandung non phrase, ada to be, ada non phrase, berarti otomatis dia kalimat nomina, gitu ya. Jadi kalau boleh ditambahkan di polanya, di sini boleh diikuti dengan noun atau kata sifat, atau boleh diikuti dengan adjektif atau kata sifat, atau boleh diikuti dengan non phrase. Non phrase itu apabila ada kata sifat seperti ini ketemu dengan kata benda, gitu ya. Oke, the next one, yang terakhir. Are you okay? Ketika ditanya teman kita ketika lagi pucat atau mungkin lagi kebingungan, pasti ada yang bertanya kepada kita, konfirmasi ya, are you okay? Apakah kamu baik-baik saja? Nah, apakah kamu baik-baik saja? Baik itu kan kata sifat ya. Berarti di sini ada kata okay. Okay ini artinya adalah baik. Nah, baik ini adalah kata sifat. Kalau mau kita bedah, are you okay? Are-nya adalah sebagai to be ya, you-nya adalah sebagai subjek, dan okay-nya adalah sebagai kata sifat. Nah, di sini kita sudah mengantongi satu bukti, ada kata to be di sini. Berarti indikasinya nomina. Tapi kita bedah lebih lanjut. Setelah to be ketemu dengan kata you, you-nya ini adalah sebagai subjek ya. Ingat subjek itu berfungsi sebagai kata benda. Kemudian setelah subjek ketemu dengan kata okay. Okay di sini adalah kata sifat, artinya adalah baik atau baik-baik saja. Nah, kalau ada to be ketemu dengan subjek, setelah subjek kok ketemu dengan kata sifat, maka indikasinya adalah kalimat nomina. Ingat sekali lagi ya, cara menentukan menggunakan to be ini apakah is, am, are ini bergantung pada subjeknya. Misalkan di kalimat nomor 2 ini subjeknya kan they. Berarti they itu pasangannya sama are gitu ya. You pasangannya sama are. Kemudian he pasangannya dengan is gitu ya. Nah, itu sudah menjadi patokan gitu. Oke, supaya lebih paham, lanjut ke praktis ya, yang ada di PPK. Silahkan dipahami terlebih dahulu. Cukup sekian untuk penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.